Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya lah kita sampai saat ini masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan terutama nikmat iman, sehingga kita pada malam hari ini dapat hadir di jamaah Mushola Sabilal Muhtadin ini untuk mengikuti kajian ilmu. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan sampaikan tentang pernikahan siri. Mungkin bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian tentunya sudah tahu apa pernikahan siri itu, atau mungkin ada yang melaksanakan nikah siri di antara kita ini. Mudah-mudahan tidak ya, kita menikah secara resmi. Pernikahan memang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma thaba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jadi maka nikahilah apa-apa yang kamu cintai, apa-apa yang kamu senangi terhadap wanita-wanita dua, wasulasa atau tiga, warba atau empat. Jadi ayat ini jangan dipotong sampai di sini saja ya. Jadi jangan diambil yang enaknya saja, bisa kawin dua, tiga atau empat ya. Tapi ada lanjutannya. Jadi jangan sampai kita memahami ayat itu hanya sepotong-sepotong. Nah, misalnya kita boleh nikah 2, 3, dan 4. Tapi ada lanjutannya, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Ya. Jadi jika kamu tidak dapat berlaku adil, maka satu saja. Nah, ini, ya. Adil itu relatif, ya. Jadi adil untuk orang satu dengan orang yang lain itu berbeda. Contohnya istri 3. Ibu-ibu pasti tahu, misalnya suaminya punya istri 3. Jadi untuk berlaku adil maka diberikanlah baju yang sama, misalnya warna hijau semua. Warna hijau itu belum tentu adil. Kenapa? Karena kesenangan perempuan itu berbeda-beda. Ada misalnya yang satu senang hijau, ini yang senang hijau dianggap adil. Ada yang suka merah. Nah, yang merah tentu saja tidak senang dengan warna hijau. Atau yang satunya lagi senang baju kuning, warna kuning.
ya tentu saja kalau diberi hijau tidak senang. Nah, ini berarti tidak adil. Jadi orang yang adil itu berarti istrinya tidak akan menuntut apa yang diberikan dan menerima segala sesuatunya. Nah, itu bisa dianggap adil. Untuk itu adil itu sangat sulit sekali, ya, sangat sulit. Nah, ada yang misalnya istri satu kuat dengan hubungan, yang satu tidak. Nah, ini sudah beda-beda. Inilah jadi Allah SWT berkata fa in ghibtum alla ta'dilu fawahidatan. Jadi kalau tidak bisa berlaku adil maka kawini satu saja. Nah, ini. Kemudian hadis Nabi mengatakan an-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati wa laisa minni. Nah, ini. Nikah ini adalah sunnahku, ya. Nabi berkata an-nikahu sunnati, nikah ini adalah sunnahku. Wa man raghiba an sunnati, barang siapa meninggalkan dari sunnahku wa laisa minni, maka bukan termasuk umatku. Nah, ini. Jadi nikah ini adalah perbuatan sunnah yang sangat penting bagi kita semua. Itu bagi seorang laki-laki yang sudah mampu dan mencapai umurnya, kalau diwajibkan untuk menikah. Kalau belum mampu, maka disuruh berpuasa. Nah, itu untuk menjaga kehormatannya. Inilah dalam suatu pernikahan. Nah, sekarang pernikahan siri. Pernikahan siri ini maksudnya bagaimana? Pernikahan siri yang banyak dikenal umat Islam adalah sebagai pelarian untuk menikah yang tidak sah. Nikah siri ini tidak tercatat oleh pemerintahan. Artinya nikahnya tidak melalui mutin resmi atau pengulu resmi dan tidak dicatatkan di kantor KUA, ya, sebagai Kementerian Agama, Kemenak. Nah, ini berarti dia nikahnya adalah nikah siri. Nah, nikah siri ini apakah sah atau tidak? Nah, ini kita lihat bagaimana pernikahannya itu. Nah, ini. Jadi pernikahan siri ini adalah nikah yang kadang-kadang dulu diam-diam, artinya tidak diketahui pemerintahan. Nah, ini. Nikah siri, ya, nikah yang tidak dicatatkan oleh kantor urusan agama. Nah, ini akan menjadi masalah sebetulnya bagi kehidupan anak-anaknya nanti. Makanya kalau tidak ada buku nikah, anaknya nanti tidak bisa mengurus akta kelahiran. Atau kalau tidak bisa mengurus akta kelahiran juga nanti harta warisannya juga sulit untuk menjadi ahli waris karena tidak ada bukti suatu anak tadi. Ini. Jadi pernikahan siri ini sering dilakukan orang-orang yang kesulitan dalam mengurus perkawinan secara resmi. Maka dari itu pernikahan siri ini hampir 80% tidak sah. Ya, walaupun ada sebagian pernikahan siri yang sah, tapi tidak tercatat. Nah, bagaimana pernikahan siri bisa sah? Tentu saja pernikahan siri ini harus sesuai dengan syarat dan rukun nikah. Kalau pernikahannya itu dilakukan secara sesuai
dengan syarat dan rukun nikah, maka secara agama nikahnya sah. Cuma secara pemerintahan belum sah karena tidak tercatat. Kemudian apa syarat dan rukun nikah? Ini yang harus diketahui. Banyak penghulu yang tidak tahu, jadi asal menikahkan saja. Tapi ada juga yang tahu karena ada uang tetap dia nikahkan. Nah, karena tidak sesuai. Nah, syaratnya apa? Syarat perkawinan adalah pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga ada persetujuan suami atau persetujuan istri, keempat bukan muhrimnya, yang kelima tidak ada dalam ikatan orang lain. Yang pertama Islam, ada perkawinan campuran, orang Kristen atau Nasrani mau kawin dengan orang Islam, karena sulit mengurus, akhirnya kawin siri. Nah ini kalau dia tidak masuk Islam secara keseluruhan atau secara betul-betul masuk Islam, maka jelas nikahnya tidak sah. Ini secara agama aja belum ya. Jadi syaratnya harus kedua-duanya Islam, baik calon istri maupun calon suami harus Islam. Nah, kemudian ada persetujuan suami atau persetujuan istri. Jadi tidak ada paksaan atau dikawinkan, dijodohkan oleh orang tua. Tapi kalau dijodohkan memang dia mau dan senang, tidak masalah, artinya ridho saja. Tapi kalau terpaksa, nah maka itu terhalang nikahnya. Ini harus persetujuan suami istri. Maka sebelum nikah itu ditanyai, apakah saudara setuju kami nikahkan dengan ini, dan tidak ada paksaan dari manapun, harus ditanya dulu. Kemudian tadi yang kedua balik. Balik itu sudah dewasa. Dalam undang-undang seorang perempuan harus sudah sampai 17 tahun umurnya. Yang laki-laki harus sudah umur 19 tahun. Nah, ada orang yang nikah belum umurnya. Nah, belum umurnya bagaimana caranya? Seharusnya dia harus meminta izin pernikahan, ya, minta istilahnya dispensasi ke pengadilan agama. Nah, boleh nikah. Misalnya umurnya baru 15 tahun, yang calon suami baru 18 tahun. Nah, menurut undang-undang dia belum bisa menikah. Bisa menikah harus melalui minta dispensasi pernikahan ke pengadilan agama. Nah, ini. Jadi boleh ya, belum mencapai umur, tapi harus ada keputusan dispensasi nikah di pengadilan agama baru ke KUA. Kemudian yang keempat, bukan muhrimnya. Artinya tidak halangan untuk menikah. Nah, misalnya saudara dengan saudara, nah, itu tidak boleh. Saudara dengan orang tua muhrim, ini jadi tidak boleh menikah dengan muhrimnya. Yang kelima, tidak dalam ikatan orang lain. Artinya seorang harus tidak ada ikatan, misalnya masih istri orang atau dalam pinangan orang. Jadi dalam pinangan saja
tidak boleh dipinang oleh orang lain. Misalnya kita punya anak perempuan sudah dipinang oleh orang lain, maka kita tidak boleh menerima pinangan dari orang yang lain lagi. Ya, cukup satu saja pinang. Ya, apalagi nikah, dipinang saja tidak boleh, apalagi dinikahi. Apalagi masih istri orang. Jadi ada ceritanya waktu saya masih bekerja di pengadilan agama, orang itu bercerai. Jadi belum selesai cerainya, artinya kan belum sah cerainya. Kami tanyai kenapa sudah kumpul dengan orang itu. Saya sudah nikah siri Pak, di mana? Di Samarinda. Ini yang nikah aja siri banyak kan pegawai ini banyak yang sudah punya istri sini, ujung-ujungnya pacaran dengan orang lain, kawin siri untuk menghalalkan hubungannya, artinya agar tidak bisa berdosa. Padahal kalau nikahnya tidak sah, ya tetap aja berdosa. Ya, tidak sah. Kalau kawin sirinya tidak sah, tetap aja berdosa. Orang masih ada hubungan dengan yang laki masih punya istri, yang istri masih punya suami. Ini pegawai ini. Nah, apalagi orang-orang kampung yang belum begitu tahu. Nah, ini banyak sekali, terutama istri-istri ini yang ditinggal suaminya sudah bertahun-tahun dia tidak mengajukan cerai. Nah, kemudian karena kecangkol orang, akhirnya nikah siri. Harus diurus dulu cerainya. Ya. Jadi kalau sudah ditinggal misalnya 3 tahun 4 tahun, ya kalau memang tidak tahan, cerai, ngajukan cerai. Nah, baru cari calon suami lain lagi. Jangan cari dulu, sudah kecangkok, sudah kesetrum, baru kelabakan. Nah, ini. Ya, banyak itu. Jadi orang yang sudah hamil sebulan, bahkan ada yang sampai hamil 8 bulan baru ngurus cerai. Bayangkan, ini kayak apa? Ini kan sudah, artinya gejala-gejala hamil kan sudah ada dari awal. Misalnya kok enggak ngurus, baru sudah kepepet, sudah baru nanti anaknya kayak apa? Kayak apa kalau kamu sendiri kayak begitu? Nah, inilah. Jadi syarat-syarat perkawinan ini harus terpenuhi dari kelima ini. Kemudian juga rukun nikah. Rukun nikah ini yang pertama harus ada wali nikah. Yang kedua ada calon suami, ada calon istri. Ketiga ada 2 orang saksi. Yang ketiga yang keempat ijab kabul. Di rukun nikah ini ada 4. Yang pertama wali nikah. Wali nikah ini harus orang tua kandung. Ini ada banyak ini pengalaman juga. Suami istri cerai, punya anak perempuan. Suaminya cerai, kabur. Akhirnya kawin lagi dengan orang lain. Dengan orang lain, anaknya ini karena masih kecil, dipeliharalah sampai kayak anak kandung sendiri. Nah, kayaknya, tapi bukan anak kandung sebenarnya. Nah, sampai pun nikah, dia yang menikahkan. Nah, ini nikah tidak sah. Ya. Bukan walinya dia. Nah, harus dicari walinya. Nah, kalau walinya kan sekarang itu ada HP sebenarnya, bisa dihubungi dimanapun, suami orang tua kandungnya tetap harus dihubungi. Ini. Jadi harus serahkan kepada pengulunya. Saya kemarin pernah juga mendatangi
ada walinya di Balikpapan, padahal bisa dihubungi, sering kontekan orang tua istri, mantan istri pun masih sering kontak. Tapi waktu menikah justru diwalikan hakim. KUA-nya murid saya itu Pak kawan. Kebetulan saya hadir di pernikahan itu, saya tegur, kenapa kau nikahkan orang lain ini? Walinya ada. Lah kapan dia? Harus dihubungi walinya. Jadi wali ini juga yang harus diketahui. Yang pertama yang berhak wali itu adalah orang tua kandung. Yang kedua, kalau ada orang tua kandungnya meninggal, neneknya. Nah, neneknya meninggal, baru saudaranya. Kalau saudara tidak ada lagi, paman. Paman dari ayah, saudara laki-laki ayah. Ini wali, urut-urutan walinya. Kemudian harus ada calon mempelai pria, calon mempelai wanita, 2 orang saksi. Nah, ini juga dalam nikah siri ini, kalau di Samarinda ada orang tukang-tukang nikahkan, hanya sekedar nikahkan aja. Di sini dulu ada di Karangambon sana, sama Pak Amin namanya. Jadi dia dikasih kertas catatan nikah siri, bangga betul dia. Padahal nikahnya ini tidak sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan. Inilah kebanyakan dalam pernikahan siri ini, makanya 80% tidak sah. Karena kebanyakan yang nikah siri ini adalah bermasalah. Nah, bermasalah, tidak mampu menyesuaikan atau memberikan sesuai dengan syarat dan rukun nikahnya ini. Jadi kalau ijab kabul gampang aja, jelas ya. Ijab kabul yang disampaikan penghulu ini harus menerima perwakilan dari orang tuanya juga. Makanya yang paling berhak menikahkan itu adalah orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak bisa, maka menyerahkan ke penghulu. Itu yang bagi bapak-bapak yang punya anak perempuan, belajarlah untuk menikahkan anaknya sendiri kalau bisa. Ini lebih afdal ya. Jadi nikahkan sendiri, nanti baru kawannya yang mencatat. Inilah bahwa dalam pernikahan siri di Jawa maupun di Kalimantan Timur ini kebanyakan tidak sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan. Adakah pernikahan hanya calon suami calon istri kemudian diijab kabulkan? Kadang-kadang saksinya pun tidak ada, orang tuanya tidak ada, walinya. Bilangnya walinya wakil kepada saya. Kapan mewakilkan tidak tahu. Masih lama. Inilah bahwa dalam pernikahan ini sangat penting sekali bagi kita sekalian, bahwa pernikahan yang dilaksanakan secara diam-diam ini biasanya kalau zaman dulu ini dilakukan oleh orang-orang yang lebih tahu, ini orang-orang yang sudah pacaran. Kalau zaman saya itu waktu kuliah, karena kuliahnya di IAIN ini, banyak teman-teman tuh yang nikah siri karena orang tuanya takut melakukan perbuatan dosa. Nah, ini jadi untuk menjaga hubungan dia dinikahkan memang. Nah, dinikahkan sesuai dengan syarat dan rukun. Jadi memang dia tidak dicatatkan karena masih kuliah. Nah, jadi untuk menjaga hubungan
anaknya ini supaya tidak berdosa dinikahkan siri. Ini tujuan nikah siri. Jadi agar tidak berdosa dalam perwatanan, walaupun sifatnya pegang-pegangan atau apa, jadi dia sudah tidak berdosa lagi. Ini tujuan untuk nikah siri tadi. Tapi kalau sekarang ini nikah siri itu untuk pelarian karena sulit, padahal tidak sulit juga untuk mengurus perkawinan yang sah tadi. Misalnya sebelum nikah jelas dia harus ke RT minta surat keterangan, terus dari RT ke lurah. Nah, di lurah baru ditanya nanti sampean perawan atau janda. Kalau janda surat cerainya mana? Nah, kalau tidak punya buktinya ya tidak bisa. Baru nah ini akhirnya dia lari kawin siri. Padahal kawin siri itu lebih mahal sebenarnya biayanya. Misalnya kawin nikah resmi hanya 600.000, kawin siri bisa 1,5 juta malah. Nah ini jadi banyak sekali pernikahan siri yang dilakukan oleh orang-orang kita ini hanya sebagai pelarian. Padahal nikah siri ini akibatnya banyak sekali, yang merugikan bagi si anak. Di antaranya yang jelas dia tidak punya bukti buku nikah, tidak punya bukti nikah, dia kesulitan untuk mencari akte kelahiran. Nanti kalau sudah meninggal misalnya bapaknya kaya, kawin lagi dengan orang lain lagi, punya anak lagi, sudah meninggal bingung, semua ngaku anak. Bahkan ada seorang pejabat tinggi dah di Kabupaten Berau, nikah siri di Surabaya, sudah meninggal, istri pertamanya baru tahu kalau dia punya istri lagi. Datang ke sini menuntut bagiannya. Nah ini bagaimana? Padahal seorang pejabat dia, ketahuan sudah meninggal, datang mengaku bahwa dia anaknya. Bingung dia jadinya. Nah inilah hal-hal yang merugikan bagi kita sekalian yang melaksanakan pernikahan siri tadi. Untuk itu kita harus betul-betul mengikuti aturan undang-undang yang telah dijadikan pemerintah agar apa yang kita laksanakan ini dapat terlaksana dengan baik dan benar, sehingga nantinya tidak akan merugikan bagi anak-anak kita sekalian atau anak-anak cucu-cucu dan lain sebagainya. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Maka setelah kita tahu syarat dan rukun nikah tadi, maka apabila kita akan melakukan pernikahan anak-anak kita, saudara-saudara kita, atau keluarga kita, maka anjurkanlah untuk menikah secara resmi, agar dalam pernikahan ini terjamin keabsahan dari pernikahan tersebut. Kemudian apabila memang dalam pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan, maka kita bisa mengajukan perceraian di pengadilan agama. Jangan kita tunda-tunda kalau memang sudah tidak bisa dilanjutkan lagi dalam
suatu perkawinan. Nah ini tadi masih lama. Oh masih lama. Masih. Jadi dalam pernikahan siri tadi adalah pernikahan yang dilakukan oleh mutin tidak resmi dan tidak dicatatkan di kantor urusan agama. Untuk itu, apabila kita akan melakukan pernikahan, maka kita harus tahu juga syarat dan rukun perkawinan tersebut. Jadi kalau pernikahan siri ini dilakukan sesuai syarat dan rukunnya, maka pernikahannya adalah sah secara agama. Tapi tidak sah secara undang-undang pemerintahan. Karena tidak. Nah, bagaimana supaya sah? Kalau pernikahan siri ini sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka dapat mengajukan pengesahan nikah di pengadilan agama. Misalnya kita ini ada seorang Sulawesi datang ke sini karena KTP-nya masih di Sulawesi. Memang dia masih perawan atau belum pernah kawin. Jadi artinya tidak terikat dengan hubungan orang lain. Kemudian di sini ada jodoh orang sini. Nah kemudian karena ngurusnya surat ke Sulawesi agak kesulitan, karena jauh di Sulawesinya di kampung dan jauh, maka dia nikah siri. Artinya nikahnya memang secara syarat dan rukun perkawinan terpenuhi. Artinya syaratnya misalnya dia Islam, kemudian sudah umurnya sudah memang 20 tahun ke atas, kemudian sudah balik, tentu saja dia setuju dikawinkan dan tidak ada hubungan dengan suaminya itu. Kemudian rukun nikahnya juga terpenuhi, ada walinya, walaupun jauh bisa dihubungi dengan HP. Kemudian dia nikah, ada saksinya, ijab qabul, dan terjadilah nikah siri. Nah, nikah siri yang demikian ini nantinya bisa diajukan ke pengadilan agama untuk disahkan. Ya. Setelah sah, maka keputusan pengadilan agama itu dibawa ke KUA untuk dicatat. Nah, maka sampai di situ dia akan mendapatkan buku nikah resmi. Ini. Ya. Tapi kalau pernikahannya tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya, walaupun mengajukan pengadilan agama, ya ditolak. Karena di sidang nanti ditanyai siapa walinya, bagaimana syarat-syaratnya terpenuhi tidak, umurnya, waktu nikah, bagaimana, ada muhrim, ada hubungan ganda, kemudian ada walinya, saksinya siapa. Nanti ditanya di situ. Setelah sesuai, baru disahkan pengadilan agama. Tapi kalau ditanya saksinya tidak ada dan tidak tahu, ya tidak ada yang tahu nikahnya di mana, kemudian siapa yang menikahkan, ya tidak bisa disahkan oleh pengadilan agama, maka pengajuannya akan ditolak. Kalau ditolak, tidak bisa dicatatkan di pengadilan agama. Tapi kalau pernikahannya itu sesuai syarat dan rukunnya, nanti diajukan pengadilan agama, di sidang paling sekali saja, sekali sidang, nanti ada saksinya. Kalau saksinya sudah komplit, ditanyain, saksinya tahu yang nikahkan ini, saksinya ini, maharnya sekian, sekian. Kalau memang betul, baru
dikeluarkan keputusan pengesahan pernikahan. Nah, dari hasil pengesahan pernikahan ini maka dibawalah ke kantor urusan agama untuk dicatatkan, maka dia akan mendapatkan buku nikah. Mungkin ini saja dulu, mungkin nanti ada pertanyaan sekitar 5 menit ya. Bisa ada siapa yang tanya supaya menambah ilmu kita. Kalau memang nanti bisa kita jawab, kalau tidak bisa nanti kita carikan referendumnya. Kami kira sekian dulu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Banyak pegawai itu yang nikah siri. Diam-diam soalnya takut kalau nikah sini ketahuan di sini misalnya. Ya. Kalau orang laki mampu, saya mampu punya apalagi harus izin sama istri kamu. Oleh kami. Ya termasuk poligami atau nikah siri. Apa harus izin sama istri kamu? Jadi pernikahannya ini kalau kawin yang kedua istilahnya ya. Ya, kawin kedua. Nah, secara agama memang tidak ada harus izin. Tapi secara undang-undang perkawinan yang ada di Indonesia harus izin melalui pengadilan agama. Nah, jadi izinnya di pengadilan agama, bukan izin istrinya. Tapi nanti ditanya juga istrinya. Misalnya ini, kalau suami mengajukan poligami, kalau syarat-syaratnya terpenuhi, itu akan diizinkan oleh pengadilan agama. Artinya apa? Misalnya istrinya sudah tidak bisa melayani suami dengan baik, atau tidak, misalnya sakit-sakitan, atau tidak mempunyai anak, atau dalam hal lain, artinya kelebihan nafsunya laki-laki, artinya suami istri kurang bisa melayani. Nah, ini nanti di pengadilan agama memang kalau itu betul bisa diizinkan, walaupun istri tidak setuju, tapi bisa diizinkan. Tapi harus ada izin. Tapi kalau kawin siri tadi, kalau memang sesuai syarat dan rukunnya, boleh sah-sah aja, cuma ya nanti anaknya yang bermasalah nanti. Nah, itu. Tapi kalau secara resmi harus izin pengadilan agama, lewat pengadilan agama. Nanti istrinya dipanggil. Misalnya kalau istrinya sudah tidak mampu melayani, ya apa boleh buat. Tidak bisa punya anak, suaminya pengen punya anak, boleh. Ya. Tapi harus adil tadi. Fa'il hitum Allah ta'dilu fawahidatan. Nah ini ayat, makanya ini ayat tadi jangan ditinggal ya. Jadi boleh kawin 2, 3, 4. Kain itu apabila tidak mampu adil, maka satu saja. Tapi untuk adil itu memang relatif tadi, tentang relatif. Adil seseorang itu belum tentu adil dengan yang lain. Misalnya sama-sama dikasih baju kuning, uangnya 100. Nah, sama kan?
Kalau bagi orang lain pasti adil kan itu, karena sama. Tapi untuk istri-istrinya belum tentu. Misalnya istri yang satu punya anak satu, yang istri dua anaknya dua, yang istri tiga anaknya tiga, dikasih 100-100, ya enggak cocok, enggak adil kan? Mungkin bagi yang anak tiga merasa enggak adil, anak satu merasa adil aja. Orang yang suka baju kuning adil aja, yang satu pun enggak senang, enggak merasa adil. Nah, ini. Jadi relatif adil ini. Nah.